berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis contoh-contoh soal TOEFL. Dan dalam kesempatan hari ini saya mau share satu ilmu kepada Anda. Semoga ilmu ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis. Dan seperti biasanya sebelum Anda menonton video saya, Anda sudah sediakan kertas, Anda sudah sediakan bolpen dengan warna yang berbeda. Karena di sini saya tulis dalam bolpen berwarna hitam, saya sediakan spidol merah sama biru untuk menganalisisnya. Karena ini sangat penting, maka sebelum Anda melanjutkan video saya, Anda bisa pause dulu, Anda sediakan kertas dulu, Anda sediakan pulpen, baru Anda melanjutkan video saya. Dalam kesempatan hari ini, saya akan lanjutkan materi saya, yakni adalah menarik kesimpulan tentang siapa penutur. Ini kita harus menarik kesimpulan tentang siapa penuturnya. Nah, pertanyaan siapa ini biasanya ditanyakan di listening. Ini sangat sering sekali ditanyakan di bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Bagian pertama itu adalah short conversation. Itu biasanya ditanyakan di bagian pertama short conversation, juga ditanyakan di long conversation. Begitu juga di bagian ketiga di part C atau di talk atau lecturing ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada Anda strategi bagaimana cara menarik sebuah kesimpulan tentang siapa penuturnya. Nah, di sini kita perlu tahu, di sini sudah saya tulis rumusannya. Di sini rumusannya adalah jika pilihan gandanya adalah nama-nama profesi, pertanyaannya selalu siapa. Nah, nanti apabila Anda melihat pilihan gandanya itu adalah nama-nama profesi. Lah, seperti yang ada di papan di sini, pilihan gandanya di sini ada construction worker, ada arsitek, agen asuransi maupun artis. Jadi apabila Anda melihat di pilihan gandanya di situ, itu adalah apa? Nama-nama profesi, itu kemungkinan besar itu pertanyaannya mesti siapa ini. Nah, saya ulangi lagi ya. Apabila di pilihan gandanya itu adalah nama profesi, mesti pertanyaannya tentang siapa. Loh, kenapa kok di pilihan gandanya? Karena kebetulan Anda ketika tes TOEFL khususnya di listening, di soal Anda itu hanya ada pilihan gandanya ini saja. Ada pilihan gandanya ini saja. Dan skripnya ini tidak ada. Skripnya hanya dibacakan oleh narator. Tapi di pilihan ganda Anda ini adalah di soal Anda, di soal Anda itu hanya ada pilihan gandanya. Lah, di sini triknya adalah apabila Anda membaca di pilihan gandanya itu adalah nama-nama profesi seperti ini, a store clerk, a bank teller, an accountant and waiters. Nah, ini nama-nama profesi. Ini kebanyakan pertanyaannya mesti who. Nah, di sini lihat nih, ini pertanyaannya adalah who. Ini adalah pertanyaannya tentang who. Nah, ini ya. Jadi itu ya, satu. Jadi jika pilihan gandanya adalah nama-nama profesi, pertanyaannya mesti who. Maka di buku saya terbaru, ya ini adalah belajar listening TOEFL dari nol, di situ saya ajarkan strategi-strateginya. Nah, salah satu strateginya ini, jadi jika pilihan gandanya adalah nama-nama profesi, mesti pertanyaannya adalah who. Nah, ketika Anda sudah tahu ini adalah pertanyaan tentang who, siapa yang bercakap-cakap, baik itu laki-laki maupun perempuan, langkah selanjutnya adalah Anda harus mencari kata kuncinya dalam percakapan tersebut. Kata kuncinya apa nih? Nah, terus kemudian mari kita langsung bahas soal nomor 1. Lah ini, Anda setelah mengetahui who, Anda harus fokus pada kata kunci untuk menarik kesimpulan tentang siapa. Contoh soal nomor 1, percakapan antara dua orang, man sama woman. Let's look over the blueprint for the building one more time. Woman merespon, good idea. We need to be sure that the design is absolutely correct before the construction begin.
narator menanyakan, who are these people most likely to be? Kira-kira kedua orang ini siapa? Laki-laki maupun perempuannya ini kira-kira siapa nih? Nah, di situ Anda bisa tahu tadi ada kata kuncinya. Let's look over the blueprint. Cetak biru. Rencananya, rancangannya. Kira-kira cetak birunya, rancangannya tentang bangunan. For the building, one more time. Woman merespon, good idea. We need to be sure that the design. Di sini ada kata kunci blueprint for the building. Ada kata design, rancangan atau rencana. Before construction begin, sebelum bangunannya dimulai, berarti sebelum mulai melakukan pembangunan. Kira-kira kita harus meyakinkan dulu, kira-kira ini blueprintnya sudah oke belum itu. Nah, di sini who are these people most likely to be? Anda sudah bisa langsung menebak di situ. Gak mungkin construction worker. Kenapa? Karena di sini ada kata blueprint, cetak birunya atau rancangannya, rancangannya dan konstruksinya sebelum mulai, berarti sebelum eksekusi di lapangan. Kalau construction worker itu berarti eksekutornya di lapangan. Nah, kemungkinan besar di sini ada kata design before construction begin. Di sini adalah kemungkinan adalah arsiteknya. Bukan agen asuransi, bukan, atau artis, bukan. Nah, bisa ya, bisa memahami ya. Oke, kemudian soal yang nomor 2. Di sini ada percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, I would like to deposit this check in my account, please. Would you like any cashback? Who is the man? Seperti yang saya ajarkan tadi, Anda masih ada waktu untuk membaca pilihan ganda dengan cepat. Ini a store clerk, pelayan toko, a bank teller, accountant, atau waiters. Ini adalah semuanya adalah nama-nama profesi. Kalau Anda sudah tahu ini adalah nama-nama profesi, mesti pertanyaannya tentang who. Kalau Anda sudah tahu ini adalah pertanyaan tentang who, maka Anda harus mencari kata kuncinya. Ini stepnya ya. Stepnya ya, saya ulangi lagi stepnya. Step pertama, Anda harus lihat pilihan gandanya dengan cepat. Pilihan gandanya ini adalah profesi. Kemudian ini pasti pertanyaannya adalah tentang who. Ya, pertanyaan tentang apa? Who. Ketika Anda sudah tahu ini adalah pertanyaan tentang who, Anda fokus, ini kan sudah tahu who, Anda fokus untuk mencari kata kunci untuk menarik kesimpulan siapa. Di sini Anda tahu, I would like to deposit. Nah, ini kata-kata deposit, mendeposit this check. Nah, ada kata deposit, check, sama account. My account atau rekeningku, please. Lah, kemungkinan laki-laki ini adalah nasabah bank. Lah, yang ditanyakan siapa? Woman-nya, perempuannya. Berarti woman-nya adalah respon speaker keduanya. Would you like any cashback? Apakah kamu ingin mendapatkan uang kembalian? Nah, di sini ada kata cashback juga. Kemungkinan kalau laki-lakinya di sini karena kata kuncinya deposit, check, account, cashback, kemungkinan di sini adalah bank teller. Kenapa? Karena di situ ada kata deposit, check, account, rekening ya, atau cashback di situ. Ada kata kuncinya. Kemungkinan besar itu adalah a bank teller. Kalau laki-lakinya, kalau ditanya who is the man? Jawabannya adalah laki-laki itu adalah nasabah bank. Gak mungkin accountant, gak mungkin waiters, store clerk, penjaga toko. Kalau penjaga toko kan tidak ada kaitannya dengan deposit, tidak ada kata-kata rekening ataupun cek di sini. Nah, ini sangat penting. Jadi untuk belajar untuk mendapatkan skor tinggi, Anda tidak cukup dengan bisa bahasa Inggris saja, tapi Anda harus belajar teknik-tekniknya, strategi-strateginya supaya Anda bisa cepat dan tepat. Nah, cepat dan tepat. Cepat ini Anda bisa menentukan jawaban mana. Tidak hanya cepat, tapi juga tepat, tapi benar. Cepat saja nggak tepat, itu juga rugi. Maka Anda harus belajar dari banyak buku. Dan saya informasikan bahwasanya saya hari ini
ketika saya membuat video ini, saya meluncurkan untuk membuka pre-order buku ketiga saya, yakni adalah belajar listening TOEFL dari nol. Ini baru kemarin saya masukkan percetakan dan tadi pagi di-approve sama bagian percetakan, naik cetak hari ini. Dan insya Allah akan selesai sekitar tanggal 5 Desember. Maka dari itu saya informasikan kepada teman-teman yang ingin belajar listening TOEFL dari nol, karena buku ini berisi tentang pengalaman saya belajar TOEFL, strategi-strategi saya, langkah-langkah yang saya lakukan ketika saya belajar listening TOEFL dari nol. Karena kebetulan saya jurusan bahasa Inggris dan saya hanya mengandalkan bahasa Inggris, tapi ternyata skor TOEFL saya awal-awalnya tidak tinggi. Kenapa? Karena saya nggak tahu strateginya. Ketika saya sudah belajar dari banyak buku, di situ saya baru tahu, oh ternyata TOEFL itu butuh strategi. Kenapa? Karena butuh kecepatan dan ketepatan. Kalau waktunya lama sih oke, saya bisa. Tapi kalau waktunya cepat, saya butuh strateginya. Semua strategi sudah saya tuangkan dalam buku ini, khususnya untuk belajar listening. Kalau Anda ingin memesan, Anda bisa pesan untuk bergabung di pre-order ini. Pre-order. Kenapa? Karena saya cetak hanya 500 buku saja. Ini saya cetak 500 buku saja untuk pre-order di gelombang pertama ini. Untuk pre-order ini saya kasih bonus kaos pejuang beasiswa. Jadi ini adalah sebagai komitmen kita sebagai pejuang untuk mendapatkan beasiswa, saya kasih bonus kaos pejuang beasiswa. Di samping kaos pejuang beasiswa di situ, saya juga memberikan bonus kepada Anda produk teman saya. Ini produknya bukan produk saya, tapi produk teman saya. Saya beli juga, tapi saya kasihkan kepada Anda untuk menemani Anda ketika belajar TOEFL dari nol. Ini adalah kopi bubuk murni cap bidang. Ini bukan produk saya juga membeli karena saya gunakan, rasanya enak, membantu saya untuk menulis buku ini. Saya bagikan kepada Anda gratis, tapi terbatas hanya untuk 200 pembeli pertama saja. Saya kasihkan kopi bubuk murni cap bidang ini gratis untuk Anda. Di samping dapat kaos. Di situ juga saya sudah berikan video-video saya. Anda bisa akses di web sebagai member area. Di video penjelasan dari buku belajar listening TOEFL dari nol. Pertanyaannya, apa bedanya bukunya Mr. Wahid sama buku-buku yang lain? Bukunya Mr. Wahid selalu mengajarkan TOEFL dari nol. Baik itu konsep belajar TOEFL dari nol, vocabulary TOEFL dari nol, dan begitu juga belajar listening TOEFL dari nol. Buku ini tidak hanya buku ya, tapi disertai video. Anda nanti kalau sudah dapat buku ini, Anda bisa akses di website member area Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Anda bisa pelajari semuanya. Jadi buku ini sebagai pemandu, videonya ada di website. Anda bisa tonton video saya ketika sudah jadi member area, Anda tonton videonya, Anda buka bukunya. Caranya bagaimana cara belajarnya, Sir? Pelajari materinya dulu. Setelah Anda pelajari materinya, Anda kerjakan latihannya. Ketika Anda sudah mengerjakan latihannya, kemudian Anda tonton pembahasannya dan pahami terus, dan ulangi sampai konsep-konsep semuanya yang ada di buku ini melekat di otak Anda. Ini adalah kesempatan terbatas karena saya hanya cetak 500 untuk pre-order pertama ini, dan dapatkan paket bonusnya kaos pejuang beasiswa plus kopi bubuk cap bidang. Saya juga kasih ongkir gratis maksimal, ongkos kirim gratis. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada untuk belajar listening TOEFL dari nol. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Sekian, terima kasih.